Bruno, Bruno, Bruno came from Sporting La Cristiano. He goes left, he goes right, makes defender look shy. He's a Portuguese magnifico. Kembali lagi di Porosang bersama saya Patrick dan gue Eski Sungkar. Iya. Emonnya nggak ada. Emon mengecil ya? Emon mengecil. Emon lagi ada event. Dia lagi ngurusin The Hawks. Tangerang Hawks. Go Hawks. Mantap, mantap. Mantap ya. Mana Ki? Ya, kita bahas apa nih? Apa yang kita bahas ya? Mumpung lagi nggak ada Emon nih. Oke. Kita bahas perempuan aja. Waduh, jangan dong. Gue aja masih jomblo. Ya. Dia promo. Jadi Iya. Anjir. Iya. Minpor ngaku-ngaku jomblo. Minpor kita undang aja, Pak. Oke. Gimana, Kak? Gimana nih MU menang? Nggak tahu nih kameramen Arsenal nyuruh gua narik-narik baju mulu. Tapi Ah. MU menang. MU menang. 2 poin doang lagi. Yoi. Kita mau bahas di episode ini yang seperti tadi dibilang Pak Prod dan Minpor, kita akan bahas pertandingan lawan Brentford kemarin. Oke. Pertandingan yang menurut kacamata gua itu cukup berbeda dari MU biasanya ketika menghadapi Brentford. Oke. Ada lagi rame di FYP itu yang bocoran tim huddle-nya Bruno Fernandes bersama timnya yang mengatakan we don't oke. fuck around. Iya. Kita harus main Iya. give it all, Iya. ngasih 100%. Iya. Kita nggak ada lagi main macam-macam. Pokoknya kita harus bermain dengan penuh semangat dan harus kasih yang terbaik pada malam ini. Iya. Itu kan bikin orang semangat banget. Iya. Apalagi kita baru menang lawan Brentford tuh, kita nonton itu kayaknya wah berapi-api. Iya. Gua tapi nggak kayak gitu, Ki. Gua ngeliat itu, gua tadi posting di Instagram gua. Bukannya ini standar dasar banget ya? Bare minimum. The bare minimum, ya emang lu harusnya begini. Justru itu yang membuat gue jadi berpikir, berarti selama ini lu kagak begini dong. Selama ini lu harus dimotivasi dulu untuk seperti ini. Ini kan udah bare minimum banget ketika lu masuk Manchester United ya harus begini. Tapi kan Bang Met, itu tugas dari kapten untuk memotivasi pemainnya gitu loh. Iya. Maksud gua kayak lu kapten, lu adalah panjang tangan dari pelatih. Yes. Lu harus memotivasi pemain-pemain lu as a leader gitu. Oke. Jadi masih relevan lah buat gua. Oke. Ya bagi gua oke lah kalau dilihat sebagai motivasi. Iya. Oke, that's fine. Tapi kalau menurut gua ini seharusnya nggak perlu diomongin lagi. Ini yang seharusnya memang di dalam otak lu tuh. Iya, oke. Ketika gua turun ke lapangan mengenakan seragam lagi nggak pakai seragam. Tapi kan Bruno nggak apa-apa. Yoi. Lagi ketika lu menggunakan seragam merah itu Manchester United Itu tuh udah ya, harus itu udah lu bare begitu. minimum banget, emang harus begitu. Ya, tapi gini, gue jadi inget Roy Keane. Lu inget ya ketika Cristiano Ronaldo punya banyak peluang dan dia buang-buang peluang, dia udah marahin Ronaldo. Lu ngapain lu chip bola? Waktu itu lawan Southampton, kipernya Antinemi. Habis itu Ronaldo ngegolin, dia nggak ngerayain. Saking dia merasa gue buruk nih. Maksud gue, kapten emang harus ngomong gitu. Harus konfro, harus awal begitu. Dan mungkin di pertandingan itu lu nggak Bruno itu juga ngarahin Sesko, sering banget nyarahin Sesko. Dan ketika ngegolin Sesko langsung nyamperin Bruno. Bahkan ketika Sesko bikin gol itu, Sesko nyamperin Bruno kan. Iya. Bruno malah nunjuk ke arah Bumo. Ya, dia Minta maaf ke Bumo. Dia punya Gua ngelihat itu leadershipnya seorang Bruno. Dia lebih membutuhkan gol ini. Gua tahu lu juga butuh gol ini. Ini apalagi lawan tim yang bekas tim lu. mantan pemain tim lu. Cuman dan itu sebenarnya 50-50. Dua-duanya bisa menggolkan itu. Betul. Literally lu boleh ke Kanan atau Sesko kiri. atau ke Bumo sama-sama punya peluang yang sama. Punya chance. Dan menurut gua pilihannya Bruno ya itu as a leader. Lu striker. Bumo you're a winger jatuhnya. This guy lagi serat banget golnya. Yes. Dikasih ke Sesko dan habis itu kan dia bilang, "Udah, lu selebrasi dulu." Iya. Makanya selebrasi loncatnya itu telat kan. Iya. Tapi Ki, selain seorang Bruno Fernandes, ya memang kaptennya Manchester United, ada satu sosok lagi yang menurut gua tadi malam itu luar biasa. Dia dibilang man of the match sama He's man of the match. Tapi gua ngelihatnya di lapangan nggak perlu membuktikan diri lagi lah tuh orang. Tapi ketika Ahmad digantikan,
Bukan, ketika golnya Sesko malah. Golnya Sesko, ketika semua lagi ngerayain bersama Sesko, Ahmad kan jalan ke pinggir Iya. lapangan. Iya. Itu Casemiro nyamperin dan itu memeluk si Ahmad Ngasih dan ngasih motivasi. motivasi. Karena ya kayak lu bilang tadi, Cristiano Ronaldo berapa kali peluang Nah. dia nggak ngerayain. Iya. Kali ini Ahmad kemarin peluangnya banyak banget, coy. Yang paling parah kan yang awal, yang Kobbie Mainoo. dari Kobbie Mainoo. Kalau tadi itu gol, itu asis terbaik sepanjang sejarah Premier League kalau gue bilang. Dan Gila, ngelirik-ngelirik, gue malah teringat, nih Ryan Giggs ini. Dan jangan salah ya, pas masalahnya itu Ahmad itu kepercayaan dirinya kan lagi menurun karena gak nyetak gol Betul. terakhir Desember. Parah banget. Tiba dapat gol, offside. Nah iya. Iya. Decision, finish. Iya. Banyak Makanya. PR-nya. Iya. Nggak, tapi gue juga kemarin pertanyaan gue sih, kenapa main di kiri? Ahmad, oh iya, karena nggak ada Iya. punya satu. Tapi Punya- Mbumo kan bisa main di kiri. Oh, Enggak. Gini, gua ngelihatnya kenapa si Ahmad di kiri? Karena kiri ini Carrick itu butuh sosok yang mau track back. Ya. Dan Mbumo itu walaupun berani track back, tapi nggak sebagus Ahmad Iya. untuk positioning di kirinya. Punya aja, gua selalu bilang lawan Everton itu karena anomali. Gua cek banget positioningnya si Cunya itu disiplin banget. Nah, Ahmad itu bagus di kirinya. Karena apa? Karena Brentford main yang melebar. Ada 5 di depan dia bisa taruh. Jadi butuh sosok Ahmad di kiri. Kalau Mbumo, dia takutnya jadi masalah nih. Karena Shaw itu nggak cukup cepet. Iya. Nggak cukup cepet. Itu menurut gua cerdik. Dia technicality-nya bagus, Iya. baca permainannya lumayan bagus, Iya. tapi untuk speed ya mungkin sama Kurang. kayak Harry Maguire. Yes. Untuk track back-nya kurang Yes. banget. Oke, anyway. Kita udah kejauhan ngomongnya ke sana. Gua pertanyaan pertama tadi mau tanya ke lu. Apa nih? Overall gimana menurut lu pertandingan lawan Brentford kemarin? Sebenarnya gue pengennya MU nguasain pertandingan, tapi ternyata Brentford yang menguasai. Cuman ya oke lah, kita dapat 3 poin. Tim ini dewasa, Sesko kembali nyetak gol, Bruno kembali assist. Jadi secara permainan individu gak ada yang underperform kecuali Ahmad. Dan Ahmad pun masih bisa gue puji karena dia ada gestur untuk gue harus bisa gimana nih caranya balik lagi ke perform. Considering dia underperform tapi dia masih mencetak peluang dan dia masih off the ball-nya masih bagus. Transisi kan dari Iya. Ahmad gol yang kita. Betul. Itu yang makanya dia eager-nya tuh ada, Iya, eager-nya tuh ada. Untuk hitungan kalau lu bilang dia underperform, berarti kita underperform aja segitu gitu, Iya. bagus kan itu. gitu. Itu poinnya. Jadi overall gua harus akui secara individu tim ini apa yang diomongin Bruno itu udah jadi bare minimumnya udah kelihatan. Iya. Itu udah kelihatan. Sementara kita Andrew sendiri menurut lu Siapa? Brentford Kit Andrew. Gila sih, Brentford-nya luar biasa. Ya udah diprediksi dia mainnya begitu melebar. Emang karena gini ya, Kane Lewis Potter sama Michael Kayode ini emang jadi sosok kunci di Mereka malah penyerangnya ya. Iya. Jadi memang mereka menjaga kelebaran 5 di depan. Terus gue ngelihat Ken Lewis Potter ini sama Kayode ini bisa ada di depan atau di half space. Yang bikin MU kerepotan, makanya babak kedua masuklah Iya. tuh. Kayaknya Mazrui. Carrick tuh kerepotan kalau lawannya dominan. Nah, baru Iya. sekarang kayaknya dia nemu solusi untuk berani ngubah formasi. Biasanya Iya. udah struggle sampai akhir aja. Cuman di babak kedua juga kita struggling kan. Iya, Di babak struggling. kedua apalagi 15 menit terakhir itu kita benar-benar di-press banget Iya. sama Brentford. Iya. Gua sempat bertanya, nih Carrick ketika dia masukin Zerzi itu. Oh ya, oke di Dia masukin akhir-akhir. Zerzi. Ini mau slow down the tempo atau mau apa? Kenapa? Kalau menurut gua kemarin dia gambling sih. Betul-betul gambling di 10 menit terakhir itu untuk ya udah kita possession aja. Kita possession dan kita nggak usah buka peluang lagi untuk nyerang. Kalau menurut lu gimana? Ya, gua ngelihatnya juga sama sih. Mereka ketika ngeganti Ahmad dengan Mazrui, itu mereka nutup celah di half space, tapi nggak ada keseimbangan ketika counter attack. Ya. Makanya end Betul. produknya juga nggak ada, Iya. gitu. Jadi ada juga momen dimana Carrick slow nurunin tempo bener. Ya. Itu yang jadi masalah tuh kadang ketika nurunin tempo counter attack-nya nggak jalan karena harus
rebuild up lagi. Problemnya sama MU yang gue perhatiin selama kurang lebih setelah Carrick ini ya, ketika kita mulai slow down the tempo, kita malah kewalahan. Ini tim bawa asuhan Carrick ini, kalau menurut gue, betul-betul yang mengandalkan fast pace tempo. Iya. Fast pace, short passing, itu yang diandalkan banget. Emang itu MU kan, Iya. Bang? Tapi ketika dia mulai possession football, ketika dia mulai memperlambat temponya, justru malah kewalahan. Pertandingan ini lawan Newcastle, Iya. eh, Bournemouth. lawan Bournemouth, bahkan ketika Leeds. kita lawan ya Leeds United, bahkan lawan City sekalipun yang kita menang. iya. Ketika kita udah mulai slow down the tempo, itu ancur-ancuran. Oke. Kita Iya. lagi megang bola, Bang. Iya sih, bener. Kayaknya ada masalah ya. Kayak bingung. Ketika lu dapat bola, lu bingung, lu mau passing kemana. Tapi kalau gue ngelihatnya begini, poin plus dari Carrick di pertandingan ini adalah di mana lawan Bournemouth itu pressingnya mereka lack of intensity. Ya, Dia pressing tapi nggak agresif. ya. Di pertandingan ini gue melihat beberapa kali MU nggak cuma nutup jalur pressingnya, tapi bener-bener ngepres. Itu yang gue lihat ada perubahan di situ. Iya, iya. Dan itu juga terjadi minggu lalu lawan Chelsea juga begitu. Iya. Yang dia 4-2-4 berapa? 4-2-4. Ya 4-2-4. Nah itu menurut gue adalah perubahan cara mereka pressing. Ini adalah off the ball movementnya Manchester United yang harus dipuji. Iya. Atau tanpa bolanya Manchester United yang harus dipuji. Jadi nggak sekedar ketika megang bola aja, tapi udah perfect nih mereka tanpa bolanya. Iya. Problemnya adalah gimana caranya kita ngatasin low blocknya itu, karena ketika low block terlalu dalam menyerangnya juga kesulitan nih. Gitu, karena kita ngandelin transisi. Jadi kalau menurut lu lawan Brentford kemarin Manchester United bermain bagus nggak? Gua overall good buat defense-nya. Oke. Tapi Kal- kan Carrick kan babak pertama main 4 back, crossing masuk terus tuh, bahkan beberapa kali Lemans one on one Ya, Iya. oke. Apakah Carrick dengan 2-0 memilih untuk main aman di babak kedua dengan kurangnya diserang ya, karena aman yang diganti? Ya, Kalau buat gua Carrick melihat ada celah di half space. Itu aja jadi sumber masalahnya tuh. Makanya dia masukin Mazraoui. Kadang ada shape-nya itu strukturnya itu 5 karena Dalot menjaga kelebaran. Karena itu jadi sumber masalah, Carrick mau transisi, makanya dia masukin Mazraoui dan itu berhasil sebenarnya, keredem. Gua ngitung berapa kali Ken Lois Potter itu nggak terlalu banyak jadinya masuk ke umpan. Jarang crossing. Gak dapet, makanya golnya pun dari luar kotak penalti. Ketika lu low block, itu yang jadi kendala. Masalahnya adalah shot dari keluar kotak penaltinya itu. kalau gua pribadi Gimana menurut lu, Bang? ini maybe nggak populer di pikiran kalian ya, karena kan kita lagi selebrasi kemenangan Iya. segala. Kalau gue bilang kita kemarin hoki nggak kalah, Oke. to be very honest. Kenapa? Kita itu kemarin, nih gue sambil Berarti ngeliatin. lu kecewa nih? Berarti lu kecewa? Gua kecewa, tapi bukan kecewa yang kayak dulu kecewa Oke. karena bermain jelek. Gue setuju, kita bermain cukup baik, Pragmatis lah. pragmatis. Nah itu dia kata-katanya yang gue nggak suka sebenarnya. Kita bermain sangat pragmatis, dan ketika kita mulai slow down the tempo, di situ kita makin diserang sama mereka. Kalau gue ngelihatnya, Carrick slowing down the tempo, memasukkan Mazraoui kayak kata lu bilang untuk mengisi tengah, untuk membantu memadatkan tengah, terus dia memasukkan Zerzi, itu benar-benar slowing down the tempo. Kalau gue bilang ini lebih kepada faktor ya kita ini udah kelihatan kita bakal kebobolan. Itu bahkan sebelum mereka menggolkan. Igor Thiago kan ada 3 peluang emas Yes, tuh. nah itu dia yang mau gue bilang. Nah, Thiago bukan 3 peluang emas. Total dia itu ada 5. oke. Total dia 5 dan semua itu nyaris gol. Ya. Bahkan 2 didapetinnya di tepi sama Lemans, Ya. terus dapat lagi sama dia Thiago lagi nggak on form aja. Iya. In another day kalau dia lagi form, itu kita bisa kalah 5. Mungkin di babak pertama kita udah ketinggalan 3-4-0. Bahkan komentatornya juga sempat ngomong kan, Thiago bisa hat-trick ini di babak pertama aja. Iya, ngomong. Ini sengaja deh, Bang. Minta dibeli kayaknya. Kayaknya ya. Nggak, jangan cuman Bumo aja dong, gue ikutan gitu. Nah cuman maksud gue tuh, there is a question mark yang pertanyaan besar buat Michael Carrick menurut gue.
2 pertandingan kemarin, 1 lawan Chelsea. Chelsea juga, ya we didn't control the game, Yes. mereka control the game. Yes. Tapi kita mengeksekusi di final third-nya mereka lebih baik menurut gua. Oke. Chelsea tidak bisa menghasilkan gol, sementara mereka shot on goal-nya lebih banyak daripada kita. Manchester United, Michael Carrick dan ya waktu Cunha, Bumo itu bisa menghasilkan Yes. lebih bagus lah, Iya. hasil yang lebih bagus di gawang Chelsea. Itu juga yang terjadi kemarin melawan Brentford. Kita mengeksekusi di depan gawang lebih bagus daripada Brentfordnya sendiri karena total chances kita melawan Brentford kemarin pun nggak sebanyak Brentfordnya sendiri. Setuju. Ini yang jadi sebuah pertanyaan untuk Michael Carrick sebenarnya. How do you fix your midfield sama defense? Apalagi musim depan kalau memang masih Michael Carrick ya, yang sebagai manajernya. Kalau misalnya masih Michael Carrick, gimana caranya lu memperbaiki lini tengah lu dengan catatan Casemiro udah tidak bersama lu lagi? Karena like yesterday tanpa Casemiro, kalau misalnya Ugarte aja itu, kelar udah. Iya. Tapi apa Casemiro layak 1 tahun lagi? Kalau menurut gua layak. Gua please. Ada chance baru kan? Emang ada ya? One more year. Iya. Itu mah semua termasuk gua di Tapi postingan gua. Casemironya udah cium, udah kayak udah Ya, sorry udah. I don't understand, maksudnya gini, dia belum ada kontrak dengan tim lain kan? Iya. Tapi belum ada kan? Nah kalau memang belum ada, udahlah, ayolah Casemiro, one more year. Ini Nih segmen yang ini gue bikin pakai bahasa, ini tolong dijadiin reels deh. Nggak bisa gue bahasa Brazil. Obrigado. Come on Casemiro, one more year, just one more year. Please, Manchester United, give Casemiro one more year. Daripada nyari Oke, Tchouaméni gue suka. Elliot Anderson gue suka. Ya. Bawa tuh 2, ditambah Casemiro di tengah. Ya, Berantem lah sama ya. Kobe Mainoo yang baru memperpanjang kontrak kan. Ini berarti rekor golnya Casemiro dalam semusim sepanjang karirnya. Oh iya, Iya. 9. Madrid nggak pernah. 9 kan ya? Kalau nggak salah. Berapa? 9 di Premier League doang. 9 kan? Tapi ya iyalah gini. emang di Premier League doang lah Minpor. Emang kita ada main di kompetisi lain. Dia ngeledek. Tapi enggak, Martin Zubimendi juga ini salah satu gol terbanyaknya Zubimendi di musim ini bareng Arsenal kalau nggak salah. Jadi emang ada perbedaan gaya main di La Liga sama di Liga Inggris. Ya. Makanya Kase juga banyak. Tapi yang gue suka adalah pujian dari Harry Maguire ke Kase. Dia Apa bilang, gua kira gua adalah raja sundulan. Tapi ternyata Casemiro lah raja sundulannya. Karena dia udah nyetak berapa? 8 lebih 8 yang dari delapan header. musim ini. Iya. Gila gak? Total 9, lu bayangin. Dari 9 gol 8 dari 8 kepala. dari kepala. Asis dari Tapi asis bukan, itu asisnya dari Harry Maguire dong. 6 asis dari Oh iya, 6 asis. Dan ada satu Dari Bang Nah, Bruno. Ada satu lagi yang perlu kita highlight. MU udah sangat improve di set piece. Itu jauh banget. Gua tahu sih apakah karena si orang Jepang itu tuh atau faktor kiper. yang Itu bisa jadi Minpor, enggak serius. Gue tahu ini dalam konteks bercandanya Minpor, tapi bener. Salah saat ini kan, gue dipancing masalah Oke. faktor kiper, gue ngoceh. Masalahnya, gue pernah bilang nih dulu banget pas waktu masih si Badut yang kipernya kita. Onana. Badut nama dia. Ketika lu harus memikirkan mau menyerang nih, tapi lu harus memikirkan kalau ini serangan gagal, kita harus balik lagi secepat mungkin Yes. untuk nutupin. Yes. Itu lu nggak akan bisa fokus untuk Yeah. final third lawan di final third-nya Ya, lawan. ngerti. Tapi ketika lu udah nyaman dan lu percaya dengan kiper lu, ya ibaratnya ya udah gue tinggal, lu tahu pekerjaan lu, Iya. lu bisa mengatasinya. Kalaupun kebobolan, itu bukan karena kebodohan lu lagi, tapi itu mungkin ada sesuatu. Ya kalaupun lu bikin mistake, wajar lah, everybody makes mistake. Yes. Tapi nggak yang every week bikin 1-2 Yes. mistake dalam satu pertandingan. This is a factor yang menurut gue yang sangat apa ya, orang bilang kita kedatangan Cunha bagus, kita datang Bumo keren, Sesko bahkan yang mungkin di Bangkit awal lah. musim kesannya flop akhirnya bangkit. Iya. These are all good buys ya. Tapi menurut gua pembelian terbaik kita musim ini ya Lemans. Sané Lemans. Dan balik lagi gua setuju dengan Emon yang mengatakan bahwa Sané Lemans itu bukan kiper yang terbaik juga. He's basically kalau misalnya di Real Madrid mungkin kiper kedua Yes. atau di klub-klub lain. Tapi for us mungkin karena kelamaan bersama Badut, he's one of the best man. Tapi unpopular opinion, Ya. Gue senang populer ini. gua merasa golnya Jensen kemarin ada kesalahan dari Lemans. Lemans. Karena buat gua
seorang kiper ketika kebobolan jarak jauh dengan shot kayak Jensen itu adalah hal yang seharusnya lu bisa. Tapi ada deflection bukan sih? Enggak. Dia ketutup doang. Dia ketutup Oh, iya, dan iya. dia bergerak sedikit geser ke Iya, kiri. iya. Nah itu buat gua kalau lu De Gea atau lu kiper Casillas, sekelas world class player itu udah bisa nepis. Banyak Iya. gol-golnya Lemon musim ini jarak jauh semua. Iya, atau Iya, mungkin betul. Dibu Martinez. Bener, banyak banget Lemon tuh kebobolan jarak jauh gitu yang gua Iya. merasa lu harusnya improve nih. Lu improve, lu bisa improve gitu. Gimana kalau misalnya musim depan, kan Onana mau dijual nih? Ya. Udah pasti kan? Ya. Udah pasti kan? Bentar dulu. Dia mau berjuang. Gua harus update. Onana baru aja jadi pahlawan Betul. Trabzonspor. Dia nyelamatin Tiga penalti. lo. Udahlah, Bang. Luar biasa! Karena lu keren di sana, lu tetap aja di sana. Jangan balik lagi ke sini. Enggak. Di MU gua udah Kasih. cukup lah. Gua udah cukup jantungan. Tapi kan kita main 4 turnamen nih musim depan. Apa Onana? Nggak perlu. Gua bilang malah, CL sampai final loh. gua bilang, ya itu tadi gua mau bilang sebelum kepotong tadi. Gua mau ngomong, daripada lu bawa mikirin Onana apa semua bla bla bla, itu udah jelas lah badut tuh nggak usah balik lagi. Kalau emang lu butuh kiper yang satu lagi, tarik Dibu. Tapi kan Gua masih pengen Dibu Martinez. nggak. Kagak lemes yang jadi cadangan. Aduh, Kepa najis Nggak, Kepa. nggak. Kami nggak sebodoh Arsenal sih. Nggak. Tapi ya Bang Pet pernah nge-tweet, Apa tuh? siap orang berhak dapetin second chance. Nah, jangan gitu bang, second chance untuk Onana. Nggak, second ayo. chance untuk kehidupan dulu. Nggak, itu dia. Onana udah sering dapat second chance. Dia udah keseringan. Di Inter dia ke second chance kan. Jadi udahlah. Anyway, ngomongin yang satu itu nggak akan habis kalau Oke, gue ngomongin oke, ya. oke, Ada oke. emosi. Berisik lu kameraman. Onana cocok ke Arsenal ya. Nah, Playing goalkeeper. kalau musim ini sampai nggak Apa? Bahas ini. apa itu? Menurut kalian gimana, Onana balik lagi apa Nggak, jangan? dah. Anyway, Komen. gue udah males ngomongin yang posisi kiper, kita ngomong posisi seberangnya aja. Oke. Oke, striker. Nah, oke. Musim ini compare ke musim lalu jauh lebih bagus. Ya, Ya. improvement. Improvementnya jauh. Højlund ke Sesko. Cunha dan Sesko dan Bumo dibandingkan dengan Højlund, siapa lagi? Rashford, Garnacho. Ini udah improvement lah ya. Jadi teringat juga gue jadinya Minpor. Rashford katanya mau balik. Oh, iya. Iya, Barca nggak punya duit katanya, mau Makanya balik. dia jadi jarang main. Kenapa? Iya makanya. Tapi gua rasa Rashford akan balik ke Barca sih. Nggak, tapi kalau misalnya Barca, ini dari di luar skrip ini jadinya kan. Tapi kalau misalnya Rashford balik, lu setuju nggak sih? Gua setuju aja, cuman kalau gua ngelihat gestur ini pemain kayaknya udah nggak mau stay Sama dari tadi itu mas drama. Manchester United. Iya sih. Itu poin yang benar. Boleh juga dipakai kuda. Gua khawatir ada drama ketika Mas dia drama. dicadangkan Malah dia nggak mau. Toxic lagi. Ya, Punya toxic banget. punyanya pakai nomor 10, dia pakai nomor 7 lah. Iya, kalau mau balik Greenwood. Nah, kalau Greenwood gue setuju banget. Iya. Tapi itu almost impossible lah ya. Itu second chance. Nah, kalau mau second chance, nah itu boleh second chance. Ah. Garnacho, ya ini kita masih ngomongin striker ya. Ini kita seputar striker sekarang. Satu striker yang menurut gua, kalau memang lu mau ngasih second chance, mendingan daripada Garnacho yang dibilang kameraman Arsenal, mendingan Danny Welbeck tuh. Oh, iya. Karena gue senang Minpor kalimat dia kemarin di interview. Itu selebrasi Siu itu adalah milik Cristiano Ronaldo yang sangat gue idolakan dan gue puji. Dan Manchester United. Tapi dan kami, nggak semua kami yang ex akademi Manchester United melupakan dari mana asal kami. Kami masih ingat kok asal kami dari mana. Saya merayakan itu untuk mengingatkan bahwa kita harus mengingat asal kita dari mana. Anjir, itu nyindir senyindir-nyindirnya kepada seorang yang merasa dirinya Cristiano Ronaldo titisan. Dan Welbeck selebrasi lawan MU ketika baju Arsenal. Oh iya, bener. Tapi offset tuh offset. Mantap nih. Anyway, kenapa kita jadi ngomongin dia? Oke. Gue mau nanya, kan tadi kita udah bilang, developmentnya itu udah, progresnya itu udah terlihat banyak. Walaupun seorang Sesko ketika awal musim sempat dinyatakan flop. Bahkan Dia sampai Desember cuma 2 gol. ya, bahkan ada yang akunnya Liverpool yang mengatakan,
urutan flopnya itu nomor satunya itu malah Sesko. Sesko. Bukan yang midfieldernya mereka, bukan striker yang mereka beli, Ya. tapi Sesko yang dibikin. Iya. Tapi sekarang Sesko sudah 10 gol. 10 gol ya Menpor ya? Di Premier. Iya, karena kita cuma main di Premier League. Oh iya, ada 1 gol dia ya. FA Bener, FA Cup. Jadi menurut lu, Sesko ini flop atau enggak sih sebenarnya? Kalau udah ngelihat Karena ini gue bandingin sama dia waktu di Bayern ya. Leipzig, Kok Bayern? Leipzig, Di La Liga. La Liga. Bundesliga. Di Bundesliga. Nih kalau emangnya Sesko musim lalu nyetak berapa gol sih di Bundesliga? 13. Maksud gue 13. Tapi Ini dia di Liga yang lebih tidak keras lagi. dilupakan karena banyak gol-gol dia penting. Iya, iya. Makanya diingat. Kalau di kita beberapa gol sebelum-sebelumnya kan nggak penting nih atau mungkin jadi nambah yang gol ketiga atau mungkin kayak lawan Brentford kita kalah itu awal-awal ya. Nah sekarang ini dia jadi penting karena juga masuk sebagai pengganti, dia golin penting dan ternyata ketika jadi pemain inti dia bisa jadi goal getter gitu loh. Udah 2 kali ya jadi inti golin ya, 2-3 kali. Burnley lawan Iya, Burnley iya, inti. iya, 4-5 gol dia. Tapi kebanyakan main full. gol dia justru masuknya dari cadangan. Kebanyakan dari cadangan. Iya. Tapi dia juga ngebuktiin starter pun gue bisa. Jadi gue rasa ini bukan flop, ini progress. Ya, cuman kalau misalnya gini, ada wacana Manchester United katanya mau mendatangkan minimal 2 midfielder dan 1 striker. Iya. Nah, jadi pertanyaan, ketika lu mendatangkan 1 lagi striker, apakah Sesko menjadi starting lineup atau siapapun penggantinya itu yang akan memasukkan yang Iya. dijadikan starting lineup? Jadi Bang Pet, gue jadi ingat Joe Hart waktu di Inggris itu nggak ada pesaingnya, nggak ada kompetitornya. Dan Waktu Joe di Hart City? mengalami penurunan, nggak di Inggris, per timnas Oh waktu iya, itu. di timnas. Krisis tuh waktu itu, kiper Inggris jelek-jelek. Nah, ini menunjukkan kita perlu kompetisi di lini depan. Jadi harus ada Sesko, harus ada kompetisi di lini Iya, depan. iya. Kalau enggak, kita drop, nggak ada penggantinya. Dan musim depan kita kan ke UCL. Kita di UCL, Iya, nambah loh gamenya. kita bisa bermain di FA Cup lagi. Iya. Kita iya. yang menang UCL kita Piala main. Dunia Antar. Halu, udah mulai kayak kameramen Arsenal. Itu dengan penambahan itu Bang Pet, kita perlu striker. Nggak bisa kita Yoi, ngandelin yoi. 1 doang. Zaman Sesko. Alex minimal 3 striker. Tapi ketika zaman Sir Alex, Minpor, yang kita sampai ke CWC, itu cuma 2 loh striker kita. Siapa? Tevez Rooney. Pasti 3. Iya nggak 3 nih? Salah satunya pasti Rooney udah. Tevez Rooney, Rooney, Welbeck. Tevez, Dimitar Berbatov. Akhir-akhir Udah bilang Welbeck. Welbeck. Berbatov setelahnya belum ada Berbatov. CWC belum Baru kan ada. habis kita kalah Apa- sama Barca yang iya. pertama. Ronaldo cabut. Iya, iya. Ya pokoknya kita ada striker muda, Welbeck, Makeda. Makeda. Ya jadi Apa lagi ya? kayaknya nggak bisa nih kita punya nggak punya 1 lagi buat cadangan Sesko. Tapi Zerzi juga mau keluar kan katanya. Iya udah buang aja deh. Bagus tau Zerzi. Gua nggak suka Zerzi. Nanti lagunya berubah itu karena di dalam lagunya itu ada namanya Zerzi. Oh, lagu Joshua yang mana? Zerzi. Chelsea terlalu midfielder untuk seorang Iya. striker. Iya iya iya. Gue bilang kalau Minpor kata-katanya seksi. kalau Zerzi itu lebih mirip kalau gua ngeliat Zerzi ya, gue teringatnya sama Fellaini. Di luar karena rambut sama-sama ribo, sama-sama tinggi, sama-sama bagus kontrol bola di tengah dan Sama-sama kayaknya lamban. cuman itu aja fungsinya gitu. Oke, Tapi kalau misalnya si Zerzi cabut, karena kita mau datangin 1 striker Ya. lagi katanya. Menurut lu siapa yang paling pantas? Kalau episode kemarin gua sama Emon udah bersama-sama mengatakan Harry Kane. kalau Harry Kane sih agak ya memang si Bayern Munchennya rencana mau datengin striker baru. Tapi kayaknya sulit nih buat datengin seorang Harry Kane ke MU. Kenapa? Gue nggak ngelihat ada chance aja Harry Kane ke MU karena Munchennya mungkin akan tambah dia untuk 1 musim lagi. Gua stay di ngarepin Bayern. musim ini Bayern Munchen. Tadi kan lu tanya, lu Oh. Gua ngarepin Munchen juara UCL musim ini. Iya. Artinya Harry Kane udah dapatkan Udah liga, dapatkan. udah Tahun dapatkan. satu kontrak. Iya dia sisa-sisa Tinggal bahkan bakal extend lagi. closing your balik lagi ke Inggris. Close it with Manchester United. Who knows, mungkin musim depan bisa juara. Ya. Karena biar Munchen itu biasanya per 2 atau 3 musim ganti striker. Iya. Ya. Nah, Nicola Jackson udah nggak akan diperpanjang sama dia. Ya, Jadi menurut lu siapa yang pantas kalau bukan Harry Kane? aduh gua belum ada stok nih di otak gua nih, banyak nih nama tapi gua belum ada stok yang cocok buat
MU nih siapa nih? Oh. Robert Lewandowski udah pasti nggak diperpanjang. Iya. Tapi bukannya kabarnya. Lewandowski katanya udah ke MLS ya? Belum. Antoine Griezmann yang udah resmi. Antoine udah yang pasti. Iya. Kalau menurut lu Bang Pat siapa? Ya gue Harry Kane. Cuman Kane aja nggak ada lain. Ada sih, tapi bukan musim depan. Gue yakin 2 musim atau 3 musim dari sekarang. Gua lebih Ini nih. Gyökeres. Gua lebih suka Enggak, ini. karena gue pengen history repeat itself. Ya kan, nggak menang-menang sama Arsenal. Nggak juara-juara dengan Arsenal, nanti pindah ke Manchester United tiba-tiba jadi juara kan gitu. Kayak Van Persie gitu. Tapi tetap masih suksesan Joe Pet sih sebenarnya. Siapa? Joe Pedro Oh, Joe Pedro ya. lebih banyak. Tapi gini Bang Pet, lebih baik kita bahas siapa penggantinya Casemiro daripada penggantinya Iya Sesko. sih. Sebenarnya kalau gua ngelihatnya nih, lebih penting itu. Karena gua ngelihatnya MU ini masalah kalau nggak ada Casemiro. Berat banget. Masalahnya siapa yang bisa berperan seperti Casemiro? Kan Gary Neville ditanya nama tuh. kayak Tchouaméni juga menurut gua nggak bisa. Ini Joe Bellingham. Job Bellingham mungkin. Job oke. Ya. Kita nggak usah ngambil Bellingham yang kakaknya. Ah, Cuman at the very least dia bisa memerankan sebagai breaker. ya, di Sunderland Dan bisa. dan di Dortmund dia udah membuktikan diri juga kan. Dia itu 6 ke 8. Bedanya Bruno, kalau Bruno tuh 8 ke 10. Bedanya di situ. Iya. Tapi kan kita butuhkan yang posisinya Casemiro, benar-benar butuhkan Betul, Casemiro. betul. Plus ada advantage-nya satu nanti Minpor. Kalau Joe Bellingham, dia punya speed yang sesuatu yang nggak dimiliki oleh Casemiro. Tapi untuk maju ke depannya ya mungkin nggak. Plus Manchester United manajemen pasti lebih senang ngambil Joe Bellingham sih kalau menurut Iya, gua. gua juga. Bisa jualan baju. Gue setuju sih, gue setuju kalau Joe Bellingham. Tapi ya balik lagi ya, kalau soal striker, gue belum ada nama nih di otak gue nih yang siapa? Karena gini, sekarang kan number 9 itu kan udah mulai berkurang stok nomor Iya. 9. Susah banget Kayak sekarang. dulu ada Vieri, ada Drogba, ada Kun Aguero. Sekarang gak banyak. Even nomor 9 Igor Thiago paling persaingnya Erling Haaland. Tapi kalau kita cari lagi ke liga-liga lain, striker-strikernya itu sekarang banyak kan winger. Atau ada ide gua nih. Very unpopular dan gue yakin pasti langsung diomelin sama Minpor. Bukan nomor 9 juga dia. Tapi Cole Palmer kan katanya pengen balik ke Manchester. Waduh. Ya udah Cole Palmer aja. Waduh. Sebenarnya banyak sih pilihan untuk yang bagus-bagus striker. Ah. Nggak bakal. Gab Jesse itu pernah main di City, dia nggak akan mau main Nah. ke. Harus ngikutin tradisi Sir Alex sebenarnya. Iya, iya. Gimana striker bagus di tim-tim semenjana tarik. Iya. Dan ini sekarang ini ada 3 tim yang kemungkinan turun, yang bagus. Dari Tottenham, Wolves? lu tinggal pilih dari gua nggak mau. Kalau Wolves kan udah jelas nih. Ya, oke. Lu boleh pilih dari Spurs, lu bisa pilih dari West Ham atau lu boleh pilih dari Leeds. Richarlison. Ya itu dia, nama yang bagus. Menurut gua, plus he's another Brazilian. Ya. Minimal nih, punya Richarlison di depan, Ya. Bisa samba tuh berdua, kan? Atau ya ada nama lain kayak misalnya si tadi kameramen bilang siapa? Calvert-Lewin Calvert-Lewin juga suka. oke. Buat pelapis ya, buat tapi dia pelapis tua bukan sih kalau Calvert-Lewin? Dominic Calvert-Lewin belum Iya sih sih. kayaknya. Iya Ya, sih benar. ya. Itu dia yang episode kemarin gue bilang, yang penting IPL proven aja. IPL proven. Anyway, guys, kalian list siapa menurut kalian Ya. striker yang pantas di bawah Betul. Manchester United? Kalian komen di bawah. Episode berikutnya nanti dari komen-komen kalian itu kita akan bahas. Kita breakdown. Oke? Apalagi nih yang mau kita bahas? Peluang MU ke Liga Champions musim depan? Kita hanya butuh 2 poin berdua. Yes. Ya. 2 poin. Udah dapet. Udah dapet. Gue jujur gue nggak peduli. End of season kita di posisi 3 sampai ke 5. Kita di atas Liverpool. Nah, itu Iya Bang sih. Pat yang mau gue tanya. Gimana laga besok nih lawan Liverpool nih? Kalau misalnya kita kalah, lu Ridho nih melihat MU di bawah Liverpool. Kita kata-katain sepanjang musim. Gue pengen Manchester United di atas Liverpool. Tapi to be very 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 honest ya, sama ini unpopular lagi kayak musim lalu gue bilang, gue mendingan Manchester United nggak main di Eropa biar bisa fokus di Liga, gue bilang. Nah, Pada ngatain gue pada musim lalu. oke. Sekarang gue bilang lagi, I don't really care kita di bawah Liverpool atau enggak. Nah, Yang penting kita sudah kembali ke Champions oke. League. Nggak Eropa ya. Finish second lah. Memengaruhi Carrick nggak?
status dia di MU? Kalau Kalau dia di bawah Liverpool. seharusnya sih enggak ya. Karena jujur, Udah minum teh bareng ya? itu iya, itu satu. Udah minum teh bareng. Tapi menurut gua, manajemen Manchester United apapun yang terjadi, come on. Gua ngerti lah. Ini cuma lu ngulur-ngulur waktu untuk ngasih pengumuman. Give the job to Carrick. Give the job to Carrick. Kenapa gua bilang kayak gitu? Lu udah dapat formulanya nih sekarang untuk tim ini. Kalau lu ganti lagi manajernya, ini kan pemain-pemain ini sekarang bermain untuk Carrick. Bener-bener bermain untuk Carrick. Ya. Bukan bermain untuk Manchester United kalau gue bilang. Jadi, if you change the manager again, mereka belum tentu cocok. Interview Bruno Fernandes kemarin, terakhir, dia mengatakan, setelah pergantian manajer ini, saya jujur kaget kita di posisi 3. Itu kata Bruno. Saya jujur kaget kita bisa berhasil di posisi 3. Tapi menurut saya, ini bisa terjadi karena pemain lebih mengerti formasi yang diberikan Michael Carrick. Ini kata halus dari seorang Bruno Fernandes yang mengatakan bahwa we respect him more dibandingkan Amorim mungkin ya. Tapi if you change this again, kalau lu ganti lagi dengan manajer, oke lah katakan Luis Enrique atau siapapun yang lu mau bawa, you start over again. Yes. Dan itu yang menurut gua resikonya lagi. Give the job to Carrick. Kalau dia nggak berhasil dalam 1-2 musim yang berikut ini untuk tetap berada di 4 besar, lu punya waktu yang banyak untuk memilih manajer berikutnya. Dan lu buat opsi-opsi yang lain. Bisa jadi Pep Guardiola kan? Setelah nanti 115. Belum perpanjang ya, belum perpanjang. Iya. Tapi gua sih sebagai fans MU nggak pengen deh Guardiola ke MU. Kalau gua jujur gua mau. Kenapa? City. Kenapa, Bro? Gua tahu karena City-nya. Iya. Tapi kita nggak. Gua pengen 2 manajer ini sebenarnya. Pep Guardiola, Jurgen Klopp. Okay. Karena itu lebih menyakitkan buat mereka. Gua nggak bisa bayangin, Cuma nama Arteta aja yang gue nggak mau, karena itu nggak akan menyakitkan. Itu malah kita diketawain. Oke. Oke. Jadi Udah? peluang untuk menjawab pertanyaan tadi, peluang gua menurut gua we're there already. Kita udah di sana. Jangan kalah aja lawan Liverpool bukan karena masalah poin, tapi lebih kepada gengsinya aja. Kalau kita bisa draw aja besok, 2 poin yang kita butuhkan udah bisa. Kita cuma butuh 2 poin, men. 1 draw di situ, 1 kali lagi menang, dan aman. Oke. Kalau lu? Gua pengen libas Liverpool, nggak ada kata kalah. This is Old Trafford. Oke. Kalau bisa ya di atas 3. Amat 2 gol. Enggak, gua Minpor gua nggak butuh Bruno hat-trick. Gua butuh Bruno ngasilin 3 assist. Hat-trick assist. Hat-trick assist boleh. Iya. Tsunami assist. Nah, jadi kan kalau dia besok bikin assist, artinya Bruno Fernandes menyamakan Kevin De Bruyne dan Thierry Henry dengan 20 assist satu musim. Iya, bahkan bisa rekor Premier League. bisa rekor assist terbanyak. Kalau dia bikin 2 assist besok, itu rekor baru. Secara overall bahkan. Iya. Kalau nggak salah yang overall itu di liga-liga lain tuh ada 23 atau berapa? Oke. Iya kan? Oke. Ya kok kita ngomongin ibaratnya gini lah. Jangan kayak ini, kayak anak bayi aja, ngerangkak dulu, baru jalan, baru lari ya. Oke, sebelum ditutup, nobar. Oke, kita akan mengadakan nonton bareng Manchester United versus Liverpool di Lithium. Muncul flyernya di video. Nih, yang diberi judul oleh Pak Prot dan Minpor, The Last Dance. Dan gue seneng banget, kenapa? Karena ini memang last dance-nya Casemiro dan Muhammad Salah. Contohnya salah Iya, betul. Iya, Toto nggak main. Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak main makin bagus. Jangan mepet daftar karena Bikin deg-degan. bukan bikin deg-degan sih kali ini. Karena kali ini kalau kita lihat track back-nya nobarnya Liverpool itu full. Jadi kalau kalian mau ikutan nobar Manchester United versus Liverpool Segera bersama Para Salam, langsung daftar ketika udah dibuka. jangan sampai kehabisan kursi. Oke. Mungkin itu aja untuk episode yang kali ini. Thank you banget Bang Eski. Thank you juga Bang Pet. Emon, cepat sembuh ya Mon. Yo Bang Emon. Nggak apa-apa, suka-suka gua, mumpung dia lagi nggak ada. Oke, gua Patrick. Gua Reski Sukar. Di belakang kamera ada kameraman Arsenal dan ada Minpor. Kita Para Salam. Mantap.